Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sinta Wahyuni Ritonga, di mana pada video kali ini saya akan membahas arsitektur komputer, di mana subjudulnya yaitu struktur dan fungsi CPU, yang kedua sistem operasi, yang ketiga operasi unit kontrol. Langsung saja kita membahas untuk sub yang pertama, yaitu struktur dan fungsi CPU atau Central Processing Unit. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit merupakan pusat pengolahan data pada sebuah komputer dengan rangkaian sirkuit elektronik yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Kemudian, apa saja aktivitas CPU? Aktivitas CPU yang pertama yaitu fetch instruction, di mana aktivitas CPU yaitu mengambil instruksi. Yang kedua yaitu interpret data, di mana CPU melakukan pengambilan data. Kemudian yang ketiga yaitu fetch data, di mana aktivitas CPU untuk mengambil data. Yang keempat yaitu proses data, di mana aktivitas CPU yaitu untuk memproses atau mengolah sebuah data. Yang kelima yaitu write data, di mana aktivitas CPU yaitu untuk menulis data. Apa saja komponen utama CPU? Yang pertama yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, di mana ALU ini melakukan operasi hitung aritmatika dan logika. Yang kedua yaitu register, di mana register melakukan eksekusi terhadap program komputer. Kemudian yang ketiga yaitu Control Unit CPU, yaitu di mana pada CPU ini CPU memberikan arahan terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Berikut ini struktur detail internal CPU, di mana di sini ada ALU, di mana Arithmetic Logic Unit ini terhubung ke bus internal CPU, kemudian bus internal CPU terhubung ke register. Kemudian di sini ada unit control, penghubungnya antara ALU kemudian ke unit control, dari unit control ke bus internal CPU, dan unit control ke register dia terhubung melalui control path, di mana pada control path ini yaitu aliran data. Kemudian berikut ini adalah organisasi register. Yang pertama, sistem komputer menggunakan hierarki memori. Yang kedua, pada tingkatan yang paling atas terdapat memori yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mahal. Yang ketiga yaitu dalam CPU terdapat kumpulan register yang tingkatan memorinya berada di atas hierarki memori utama. Kemudian apa saja fungsi register CPU? Fungsi register CPU yang pertama yaitu User Visibility Register, di mana register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi oleh CPU. Berikut ini adalah kategori dari User Visibility Register, di mana yang pertama yaitu General Purpose, di mana register yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi oleh pemrograman. Yang kedua yaitu register data, di mana pada register ini hanya dipakai untuk menampung data dan tidak dapat digunakan untuk kalkulasi dan alamat operan. Yang ketiga yaitu register alamat, di mana register alamat ini menyerupai seperti General Purpose Register, atau di mana setiap registernya dapat digunakan untuk mode pengelamatan tertentu. Berikut ini fungsi register CPU yang kedua yaitu Control dan Status Register, di mana register ini digunakan oleh unit control untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Jadi dari kedua fungsi register CPU tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kedua jenis register tersebut. Jadi, apa saja register yang penting bagi eksekusi instruksi?
Yang pertama yaitu program counter atau PC, di mana pada program ini berisi alamat instruksi yang akan diambil. Kemudian yang kedua yaitu instruksi register atau IR, di mana pada register ini instruksi yang terakhir yang akan diambil. Kemudian yang ketiga yaitu memory addressing register atau MAR, di mana pada addressing ini terdapat alamat lokasi dalam memori. Yang keempat yaitu memory buffer register atau MBR, di mana pada memory buffer ini word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Berikut ini untuk submateri yang kedua yaitu sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan program yang mengatur eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Apa fungsi sistem operasi? Fungsi sistem operasi untuk bagian kenyamanan, yaitu suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Kemudian, sebagai fungsi efisiennya, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara yang efisien. Apa saja layanan sistem operasi? Layanan sistem operasi antara lain yang pertama, pembuatan program, di mana pada pembuatan program ini sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan dalam pembuatan program yang disebut utilitas. Yang kedua yaitu pada bagian eksekusi program, di mana pada bagian eksekusi program ini sistem operasi menangani instruksi-instruksi. Yang ketiga yaitu akses ke perangkat I/O, di mana pada akses ini dia berfungsi untuk menjembatani pemrograman dalam mengakses perangkat I/O sehingga menjadi lebih sederhana. Yang keempat yaitu akses terkontrol ke file, di mana pada akses ini terjadi perlindungan dan pengontrolan. Yang kelima yaitu akses sistem, di mana pada akses sistem terjadi pengontrolan akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Jadi berikut ini adalah sistem operasi berdasarkan manajer sumber daya, di mana urutan atau tingkatannya yaitu application programs, utilities, operating system, dan computer hardware. Di mana application program ini yaitu yang dibutuhkan oleh end user, utilities dan operating system yaitu yang dibutuhkan oleh programmer, di mana pada utilities ini dia menyediakan layanan untuk programmer. Kemudian computer hardware, di mana ini adalah sebagai operating system desainernya atau gambarannya. Kemudian apa saja jenis sistem operasi berdasarkan sifat karakteristik? Yang pertama yaitu sistem interaktif, di mana pada sistem interaktif ini pengguna berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard dan monitor untuk membentuk transaksi. Yang kedua yaitu sistem batch, di mana pada sistem ini sebuah program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Berikut ini adalah gambaran sistem batch berdasarkan eksekusi program, di mana pada gambar yang pertama ini yaitu single programming, di mana pada single programming ini hanya menjalankan satu program saja. Jadi ini tidak efisien karena banyak antrian file atau data. Kemudian gambar yang kedua yaitu multiprogramming, di mana pada multiprogramming ini terjadi kesibukan di mana prosesor harus menjalankan lebih dari satu program pada satu saat.
Jadi berikut ini manajemen memori. Manajemen memori merupakan tindakan mengelola memori komputer. Kemudian, istilah manajemen memori itu seperti yang pertama, swapping, di mana pada swapping ini suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke tempat penyimpanan sementara atau disk dan dipanggil kembali ke memori jika melakukan eksekusi. Yang kedua yaitu partitioning, di mana pada partitioning ini terjadi teknik membagi memori antara beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu paging, di mana di sini terjadi metode yang mengizinkan alamat logika proses untuk dipetakan ke alamat fisik memori yang tidak berurutan. Yang keempat yaitu virtual memory, di mana pada virtual memory ini terjadi suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisik. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang ketiga yaitu operasi unit control. Apa itu unit control? Unit control adalah salah satu bagian CPU yang memberikan arahan atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit. Apa saja fungsi CPU? Yang pertama, fungsi CPU sebagai operasi atau opcode. Yang kedua yaitu mode pengelamatan. Yang ketiga, register. Yang keempat, antarmuka modul I/O. Yang kelima, modul memori. Yang keenam, pengelamatan interrupt. Apa itu siklus instruksi? Siklus instruksi merupakan rangkaian tahap operasi dan proses di mana instruksi dan data akan di-load dalam memori ke dalam CPU. Proses ini dimulai dari pengambilan alamat instruksi yang terdapat di dalam PC atau program counter. Kemudian, apa itu siklus pengambilan? Siklus pengambilan yaitu proses pengambilan data ke memori atau register. Berikut ini, apa itu siklus tak langsung? Siklus tak langsung merupakan eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih dalam memori, yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Apa itu siklus interrupt? Siklus interrupt merupakan sebuah instruksi terhadap rangkaian eksekusi normal. Jadi, pada program pengguna, tidak harus berisi kode khusus untuk mengakomodasi interrupt. Dan pada siklus ini, prosesor memeriksa apakah telah terjadi interrupt. Apa itu siklus eksekusi? Siklus eksekusi yaitu di mana eksekusinya tergantung pada perintah eksekusinya. Apa saja fungsi unit control eksplisit? Yang pertama, pengurutan atau squeezing, di mana pada pengurutan ini bertugas untuk mengontrol sejumlah operasi mikro dalam urutan yang besar. Yang kedua yaitu eksekusi atau execution, di mana pada eksekusi ini melakukan atau yang menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Kemudian apa input unit control? Yang pertama yaitu P waktu atau clock, di mana pada P waktu ini input unit control untuk sinkronisasi operasi antara komponen-komponen komputer. Yang kedua, register instruksi, di mana opcode instruksi saat itu untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus instruksi. Kemudian yang tiga yaitu flag, di mana flag ini digunakan untuk mengetahui status CPU. Yang keempat yaitu control signal to control bus, di mana pada control signal to control bus ini memberikan jalur ke unit control untuk sinyal-sinyal. Berikut ini output unit control. Yang pertama, sinyal kontrol dalam CPU,
di mana sinyal kontrol dalam CPU ini terdapat sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register dan sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang spesifik. Yang kedua yaitu sinyal kontrol bagi bus control, di mana sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul I/O. Berikut ini adalah struktur unit control, di mana squeezing logic terdapat di sini, dia terhubung di mana ALU, PLEX, dan clocks ini terhubung ke squeezing logic, yaitu pengurutan. Kemudian instruksi register juga terhubung ke squeezing logic. Kemudian squeezing logic ini terhubung ke control address register. Dari control address register maka terhubunglah atau menuju ke control memory. Setelah dari control memory, dia terhubung ke control buffer register. Dari control buffer register ini dia terhubung ke control logic, di mana pada control logic ini terdapat internal control signal dan external control signals. Jadi, apa saja implementasi unit control? Yang pertama, implementasi hardwired, di mana pada implementasi ini terdapat rangkaian kombinatorial. Yang kedua, implementasi microprogrammed, di mana pada implementasi ini memori kontrolnya dapat dimodifikasi oleh pemakai untuk menghasilkan instruksi makro sesuai keinginan pemakaian. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.